Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Tamrin, MSy, selaku dosen pengampu kuliah Fikih Muamalah, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang akad salam dan istiqna. Berikut anggota kelompok 4. 1. Aprilia Nurul Mutia. 2. Mia Ana Septiana. 3. Nabila Nur Azizah. 4. Olivia Diah Ayu Mega Rukmana. Saya, Nabila Nur Azizah, selaku moderator, akan menjelaskan tentang pengertian salam dan istiqna. Salam adalah suatu akad jual beli antara dua orang atau lebih, dan barang yang akan dijual belum ada wujudnya, tetapi kriteria kualitas maupun kuantitasnya, besar kecilnya, timbangan, dan sebagainya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat terjadi transaksi. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengartikan akad salam sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga atau uang ketika dalam sesi kontrak. Sedangkan Imam Maliki mendefinisikan salam adalah sebuah transaksi dengan memberi uang di muka dan pengiriman barang pada waktu tertentu di masa mendatang. Pengertian istiqna yaitu secara bahasa artinya sana'a yang berarti membuat. Secara istilah, istiqna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak pemesan ke pihak produsen. Dalam istiqna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkatnya, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Selanjutnya, landasan hukum salam dan istiqna yang akan dijelaskan oleh Mia Ana Septiana. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum salam dan istisna. Yang pertama ialah landasan hukum salam. Landasan hukum salam ini didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan. Contohnya seperti ini. Ketika saya membeli beras ke warung Pak Tono, nah pada saat itu saya lupa membawa dompet dan uang. Kemudian saya bilang ke Pak Tono untuk utang beras terlebih dahulu karena rumah saya yang jauh dan tidak membawa dompet. Kemudian saya bilang ke Pak Tono bahwa saya akan membayar berasnya besok sore ketika saya mengantar adik mengaji. Nah, dengan adanya hal tersebut, hendaklah saya dan Pak Tono untuk melakukan pencatatan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian landasan hukum salam yang kedua yaitu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 6 imam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Madinah. Mereka penduduk Madinah melakukan jual beli salam terhadap buah-buahan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan jual beli salam, lakukanlah jual beli salam atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar dan ditimbang yang jelas dalam jangka waktu yang diketahui. Jadi dalam hadis ini telah dijelaskan ketika kita melakukan jual beli salam itu kita harus mengetahui takaran, timbangan, dan waktunya itu kapan begitu. Kemudian landasan hukum salam yang ketiga ialah ijma. Nah, Ibnu Al-Mu'adzir menjelaskan bahwa ulama
sepakat bahwa jual beli salam termasuk jual beli yang dibolehkan karena adanya kebutuhan. Dalam kitab Al-Mabsut, Fath al-Qadir, Al-Bada'i al-Sana'i, Rod al-Muhtar, Bidayatul Mujtahid, Mughni al-Muhtaj, dan Al-Mughni, itu dijelaskan bahwa jual beli salam itu diperbolehkan jika jual beli salam itu diperbolehkan karena ada pengecualian dari ketentuan umum, yaitu tidak bolehnya objek jual beli al-maqdum atau tidak ada barang saat akad. Hal tersebut dikarenakan jual beli salam itu diperbolehkan karena dapat mengokohkan kemaslahatan sebagai keringanan dan kemudahan bagi manusia. Selanjutnya ialah landasan hukum istisna. Landasan hukum pada istisna didasarkan pada qiyas terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah memperbolehkan atas dasar qiyas terhadap salam dan urf dari masyarakat. Dipersyaratkan sebagaimana akad salam. Pendapat para ulama tersebut tentunya tidak terlepas dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan salam dan istisna. Apa sih perbedaan salam dan istisna itu? Perbedaan salam dan istisna itu dari segi istilah yang digunakan untuk penamaan objek akad salam itu dinamakan muslam fihi. Sedangkan dari segi istilah yang digunakan untuk penamaan objek akad istisna itu dinamakan masnu. Yang kedua, dilihat dari sisi harga, akad salam dibayar langsung saat terjadi kontrak. Jadi, ketika kamu hendak memesan suatu barang, kamu harus membayar langsung harga barang yang kamu pesan di awal ketika akad terjadi. Contohnya ketika kita membeli di Shopee dan kemudian toko tersebut tidak bisa melakukan transaksi secara COD. Jadi bisanya cuma pesan langsung bayar, kemudian barang akan dikirim, seperti itu. Nah, kalau dari segi akad istisna itu pembayarannya bisa lebih fleksibel. Kamu bisa membayar pas di awal kontrak, bisa dengan cara diangsur, atau bisa di kemudian hari, seperti yang di Shopee juga. Ketika kita memesan suatu barang, kemudian kita ingin membayarnya di awal saat ada kontrak, atau bisa juga di kemudian hari saat barang tersebut telah datang. Kemudian perbedaan yang ketiga ialah pada sisi sifat kontrak. Akad salam ini memiliki sifat mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan akad istisna itu memiliki sifat mengikat secara ikutan atau tabai. Selanjutnya, kajian salam dan istisna mu'azzi yang akan dijelaskan oleh Olivia Dia Ayu Mega Rukmana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian salam dan istisna mu'azzi. Yang pertama adalah kajian salam. Jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dan objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua
identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas, dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barang dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Dalam dunia bisnis modern, jual beli salam dikenal dengan pembelian dengan cara pesan. Tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen. Yang kedua adalah kajian istisna. Dalam kitab Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq mendefinisikan istisna adalah membeli suatu yang dibuat sesuai pesanan. Sedangkan Ismail Nawawi mendefinisikan istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli akhir atau musta'ni dan supplier atau sani. Dalam kontrak ini, sani menerima pesanan dari musta'ni. Sani lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada musta'ni. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai sesuatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual. Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bai istina merupakan suatu jenis khusus dari akad bai as-salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai istisna mengikuti ketentuan dan aturan. Selanjutnya, e-commerce dalam perspektif fikih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce dalam perspektif fikih. Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi. Sedangkan dalam Islam, transaksi dianggap batal atau tidak sah. Persoalan yang perlu juga dipandang e-commerce ini dalam perspektif syariah adalah tentang perlu adanya kesepakatan memberikan hak khiyar atau memilih bagi si pembeli, yakni akan menerima barang tersebut atau membatalkannya. Seandainya barang yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan dalam website si produsen atau penjual tersebut. Karena cara inilah yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tertuang dalam hadisnya yang diriwayatkan Daruqutni dari Abu Hurairah yang berbunyi, siapa yang membeli suatu barang yang tidak dia lihat, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya. Cara seperti ini untuk mengantisipasi pihak pemesan barang merasa tertipu, namun bukan pula dalam maksud agar dia bisa begitu saja membatalkan seandainya barang tersebut tidak dia suka, padahal telah sesuai dengan ciri dan jenis yang dimaksudkan dalam website. Kalau seperti ini terjadi, tentunya pihak produsen atau penjual akan mengalami kerugian, kecuali kalau ciri dan jenis yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Materi selanjutnya yaitu implementasi salam dan istiqna pada bank syariah yang akan dijelaskan oleh Aprilia Nurul Mutia. Oke, selanjutnya ada implementasi akad salam dan istiqna. Akad salam merupakan bentuk penjualan barang yang sifat zatnya tidak dapat dilihat namun hanya dapat diketahui sifat-sifat lainnya berdasarkan pengakuan atau keterangan dari si penjual. Di era seperti sekarang, contoh dari akad salam dapat diilustrasikan melalui transaksi online, di mana barang yang kita beli tidak dapat dilihat secara nyata zatnya, namun pembeli dapat mengetahui sifat-sifat barang tersebut atau spesifikasi. Proses jual beli semacam ini sendiri diperbolehkan dalam pandangan Islam asalkan syarat-syarat akad tersebut terpenuhi. Kemudian ada implementasi akad istiqna. Pada akad ini, pemesanan suatu barang dengan spesifikasi, kriteria, dan persyaratan tertentu yang pembayarannya dapat dicicil, dibayar di awal, atau ditangguhkan. Pada bank syariah, akad istiqna lebih cocok digunakan untuk sektor manufaktur atau konstruksi. Namun tidak hanya pada sektor ini, biasanya akad istiqna juga diterapkan pada transaksi pembiayaan rumah syariah atau biasa dikenal dengan istilah KPR syariah. Pada akad ini memiliki skema transaksi dalam pembuatan barang yang dipesan oleh nasabah. Bank syariah membuat sendiri pesanan tersebut sehingga skema transaksi yaitu yang pertama, nasabah memesan kepada bank syariah untuk membuat suatu barang. Kedua, bank syariah membuat barang pesanan tersebut kemudian diserahkan oleh nasabah. Ketiga, nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah. Kemudian ada bisnis e-commerce. Perdagangan di zaman sekarang tidak hanya berpusat kepada pasar, swalayan, plaza, mal maupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Pada zaman sekarang, orang-orang biasanya berbelanja melalui jaringan internet, online, melalui situs e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang, jasa, atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.